Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penurunan kinerja keuangan dari perusahaan Tupperware. Namun akan disampaikan juga mengenai perspektif Islam. Untuk penerangannya atau untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Adapun materi pembahasannya adalah yang pertama, berdirinya Tupperware, yang kedua, saham Tupperware, yang ketiga, analisis penyebab Tupperware bangkrut, yang keempat, pencegahan kebangkrutan dari perspektif Islam, dan yang kelima, kesimpulan. Adapun sejarah berdirinya Tupperware pertama kali dibuat pada tahun 1946 oleh Earl Tupper di Amerika. Tupperware adalah nama merek terkenal dari peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, termasuk di dalamnya wadah penyimpanan, wadah penyajian, dan beberapa peralatan. Salah satu paten penting dari produk ini adalah sel penyekatan yang dikenal dengan sebutan burping cell, yang merupakan ciri khusus terkenal dari produk-produk Tupperware, yang membuatnya sangat berbeda dengan produk-produk sejenis. Tupperware ini cukup terkenal di kalangan kita, apalagi anak yang berusia yang lahirnya di tahun 2000-an awal, karena kebanyakan itu bekal ke sekolah adalah merek Tupperware. Kemudian kenapa Tupperware ini mengalami penurunan kinerja keuangan? Yang pertama itu karena tidak banyak diminati oleh kalangan muda. Metode penjualan langsung ke pelanggan yang lebih muda melalui pihak Tupperware tidak berjalan lancar. Pelanggan yang lebih tua yang mengingat Tupperware di masa jayanya telah beralih pada produk yang lebih mudah, yang lebih murah atau modis, yang dapat ditemui di toko-toko offline maupun online. Yang kedua, gagal mengikuti perkembangan zaman. Tupperware kesulitan untuk mempopulerkan kisah suksesnya ataupun beradaptasi dengan masa sekarang. Konsumennya yang lebih muda cenderung memilih produk yang lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan kertas beeswax atau lilin lebah yang ramah lingkungan. Setelah dua penyebab tadi, akhirnya membuat saham dari Tupperware ini mengalami penurunan. Pada awalnya itu saham dari Tupperware turun hampir 50% setelah perusahaan memberitahukan investor bahwa ada keraguan substansi tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Setelah itu, saham Tupperware terus turun hingga 95% selama 12 bulan terakhir. Hal ini lantaran perusahaan kalah bersaing dengan wadah penyimpanan lain yang lebih inovatif mempromosikan produk mereka kepada konsumen yang lebih muda di TikTok dan Instagram. Konsumen juga beralih ke wadah yang lebih ramah lingkungan. Akibat penurunan saham yang terjadi di perusahaan Tupperware, akhirnya membuat perusahaan Tupperware ini mengalami kesulitan di kinerja keuangannya. Hal ini menyebabkan satu, pendapatan yang terus menurun. Pada 3 bulan terakhir kuartal 4 2020, penjualan Tupperware mencapai hampir 500 juta dolar US dollar. Angka tersebut anjlok menjadi 300 juta US dollar pada periode yang sama 2022. Sementara, apabila melihat dalam rentang 5 tahun terakhir, periode 2018 hingga 2022, pendapatan perusahaan memang melandai. Demikian pula laba perusahaan juga volatil dengan kecenderungan merosot. Sebut saja pada tahun 2018, angka penjualan bersih Tupperware mencapai 2,07 miliar US dollar. Namun pada 2022 hanya 1,3 miliar US dollar. Laba perusahaan juga sempat menembus 155,9 juta US dollar selama 2018. Pada 2022, perusahaan malah membukukan rugi bersih 14,2 juta US dollar. Hal ini membuat perusahaan Tupperware mengalami kesulitan yang cukup berat di tahun 2022. Kemudian, yang kedua itu adalah utang yang lebih tinggi dari pendapatan. Perusahaan Tupperware menghadapi masalah dengan beban utang yang membengkak menjadi 705 juta dolar. Jumlah ini lebih dari 10 kali nilai pasar perusahaan saat ini, yang sedikit di atas 60 juta dolar menurut temuan peraturan. Perusahaan Tupperware gagal menyampaikan laporan tahunannya untuk tahun lalu tepat waktu, yang membuatnya melanggar berbagai perjanjian dengan pemberi pinjamannya. Maka dari itu, sulit bagi perusahaan Tupperware untuk terus memperbaiki kinerja keuangannya. Pencegahan kebangkrutan dari perspektif Islam. Pencegahan kebangkrutan dari perspektif Islam merupakan suatu pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan moral.
Kebangkrutan atau impasse dalam konteks Islam bukan hanya sekedar masalah finansial semata, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pencegahan kebangkrutan tidak hanya ditujukan untuk melindungi harta dan kehormatan seseorang, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya kerusakan di masyarakat. Nah, dalam perspektif Islam, ada dua cara nih untuk mencegah kebangkrutan atau penurunan kinerja keuangan. Yaitu yang pertama, menghindari hutang berlebih. Hutang yang tidak terkendali dapat menjadi akar masalah kebangkrutan, sehingga seseorang dianjurkan hanya menggunakan hutang untuk keperluan yang mendesak dan produktif. Islam menekankan pentingnya adil dan bijaksana dalam menjalankan urusan keuangan agar tidak terjerumus dalam siklus hutang yang tak terbayar. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Mengelola keuangan dengan baik juga merupakan bagian integral dari pencegahan kebangkrutan. Islam mendorong umatnya untuk membuat anggaran keuangan yang seimbang, melacak pengeluaran dengan teliti, dan menabung untuk mengantisipasi masa-masa sulit. Prinsip ini mencerminkan ajaran Islam tentang tanggung jawab dan kebijakan dalam menjaga stabilitas keuangan pribadi. Baik, adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah Tupperware adalah perusahaan yang cukup terkenal dan ramai dipakai pada zaman dahulu. Namun, sangat disayangkan di era sekarang saat ini, Tupperware kalah saing dengan tempat bekal merek lainnya. Hal ini bisa terjadi karena lambatnya pihak Tupperware berinovasi di era modern, sehingga membuat perusahaan Tupperware ditinggalkan customer setianya. Berinovasi menjadi penting di era sekarang untuk bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Saya rasa cukup sekian analisa penurunan kinerja keuangan perusahaan Tupperware dalam perspektif Islam yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Yang benar datanya dari Allah dan yang salah datanya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.